Eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca casa. Porque eu... Saya awal mula tuh 2 juta kayaknya. 2 juta? Ya, itu dari duit saya jualan. Jadi saya dari SMA tuh saya udah jualan nugget. Dulu kalau ada bikin baju atau jaket kelas, jaket sekolah tuh saya yang ibaratkan saya yang brokerin zaman dulu. Sebenarnya kalau dalam investasi nggak ada exitnya, Pak. Jadi kita harus berpikirnya tuh namanya permanent capital. Jadi konsep permanent capital adalah setiap uang yang kita masukkan ke dalam rekening investasi itu jangan sampai kita tarik. Ada beberapa hal di hidup ini yang kita nggak bisa skip. Contoh, hamil tuh tetap 9 bulan. Iya. Kalau kata Warren Buffett, kita nggak bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Sobat investor, jumpa lagi dengan saya, Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast The Fundamentals. Bersama saya telah hadir anak muda, investor sukses di pasar modal, Mas David Noah Lizal. Selamat datang di podcast The Fundamentals, Mas David. Terima kasih Pak, udah diundang. Apa kabar nih? Kabar baik. Market gimana nih market nih? Marketnya nggak baik. Semoga sebentar ya. Semoga gara-gara reshuffle aja sih koreksi sementara ya. Iya. Mas David, kita ngobrol-ngobrol soal saham ya. Boleh Pak. Sebenarnya Mas David mulai mengenal saham itu sejak usia berapa? Saya pertama kali kenal mungkin umur saya 15 tahun dulu ya. 15 tahun udah? Di 2016. 2016, 15 tahun udah ya? Betul. Pertama kali belajar dari luar negeri tentang konsep investasi, konsep saham, baru saya pelajarin market Indonesia waktu itu. 15 tahun itu dorongan orang tua atau belajar sendiri atau seperti apa dulu? Kebetulan dulu saya masih awal-awal main Instagram gitu ya. Terus konten-konten, saya tuh suka follow page motivasi zaman dulu. Oh iya. Jadi ada di luar negeri namanya Minority Mindset gitu-gitu, itu page Instagram yang memberikan motivasi untuk orang jadi pengusaha, orang jadi investor. Akhirnya saya pelan-pelan pelajaran dari situ. Terus saya juga dulu belajar, saya ngelihat dari apa sekarang masih ada yang namanya Forbes Richest List. Jadi kumpulan orang terkaya. Saya pelajarin tuh, kok orang-orang bisa kaya gitu kan. Oh ada yang kaya dari bisnis, ada yang kaya dari saham, ada yang kaya dari properti. Akhirnya saya ngeliat cara orang kaya tuh jadi kaya itu aja sebenarnya. Akhirnya saya pilih mana yang saya bisa tekunin supaya saya jadi bisa kayak mereka juga. Ya udah akhirnya saya milih saham waktu itu. Di awal-awal respon keluarga gimana? Keluarga lebih ke ya udahlah, mungkin ngeliat anak kecil cuma mau belajar gitu kan. Akhirnya saya minjem KTP mama saya buat buka akun sebelum saya 17 tahun waktu itu kan. Buka akun ya masukin duit juga dikit banget. Terus dulu saya waktu buka akun sekuritas belum bisa online kayak sekarang. Jadi saya harus ngeprint dulu selembaran segini tebel tuh. Saya fotokopian, saya tanda tangan, saya kirim. Itu tahun 2016 ya. Jadi dulu akses investasi masih susah lah dibanding sekarang ya. Ya asal muasal kenal saham kayak gitu. Masih inget nggak saham apa yang dibeli pertama? Saya dulu main semen-semenan ya, kayak SMGR, SMBR deh. SMGR, SMBR, terus saya banyak main sawit, LSIP dulu. Sama banking lah ya, banking, terus Unilever, ICBP, ya basic blue chips lah waktu itu. Langsung untung tapi ya? Beginner's luck mungkin ya. Beginner's luck ada beberapa yang untung, cuma yang boncos-boncos juga banyak lah. Cuma kalau dihitung-hitung sebenarnya awal-awal banyak boncosnya mungkin ya. Boncos. Tapi waktu itu saya dapat SMBR lumayan naik, terus LSIP 2018 juga naik lumayan tinggi waktu itu. Jadi ya along the way ada untung ada rugi, tapi gara-gara duit kecil saya jadi nggak gitu perhatiin lah. Berapa waktu kalau boleh tahu pertama kali masukin dana ke RDN itu berapa gitu? Saya awal mula tuh 2 juta kayaknya. 2 juta? Ya, itu dari duit saya jualan. Jadi saya dari SMA tuh saya udah jualan nugget. Dulu kalau ada bikin baju atau jaket kelas, jaket sekolah tuh saya yang ibaratkan saya yang brokerin zaman dulu. Terus saya juga dulu udah jadi tour guide. Jadi saya pelan-pelan nabung, ada duit dikit, saya pakai semua buat
coba-cobalah. Coba beli saham nyaman dulu. 1 miliar pertama dari saham tahun berapa? 1 miliar ya, 2020 bulan Oktober kayaknya ya. Itu berarti kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun lalu 1 miliar pertama? 1 miliar pertama. Sekarang berapa portofolionya? Kalau boleh tahu, kalau boleh spill. Jauh di atas itulah. Jauh di atas itu ya? Sekarang saya mungkin pakai analogi aja Pak ya. Ya. Saya kalau semua bank BUMN kan ada nasabah private. Ya. Saya bisa jadi nasabah private di semua bank lah. Wah. Sekarang saya juga nasabah private sih. Tuh, bisa jadi nasabah private Di semua bank BUMN. Saya buka rekening di sini bisa, segini bisa. Iya, Dalam satu waktu lah. tuh ya maksudnya. Satu waktu. Semuanya bisa. Tuh, berapa kan? Nasabah private berapa gitu. Kan tahu sendiri ya kira-kira. Dicari sendiri ya Pak. Dari tahun 2020 sampai berarti ada fase peningkatan signifikan dari tahun 2020 ya, sampai 2000 sampai sekarang lah ya hitungannya ya. Jadi saya 1 miliar 2020, 1 juta dolar 2022, sampai sekarang ya lipatannya lebih kenceng lagi lah. Lebih gampang memang kalau udah duitnya banyak, untuk lebih gede lagi lebih mudah kan? Lipatannya lebih mudah, betul. Lebih mudah. Apa menurut Mas David faktor yang paling menentukan kesuksesan dalam investasi saham ini? Faktor momentum Pak. Momentum. Jadi saya ngeliat investasi saham tuh tergantung sama anginnya ya. Kayak misalkan 2020 waktu COVID kan Mei crash gitu kan. Terus V-shape recovery. After V-shape recovery bulan Oktober sampai bulan setahun ke depan lah. Oktober 2020 sampai Oktober 2021 kita sama-sama tahu cari duit di market tuh gampang banget. Ya, karena crash lalu bank sentral harus nyelamatin, potong suku bunga, cetak duit, likuiditas jadi melimpah. Nah, ketika momentumnya lagi kenceng, bikin duit di saham tuh gampang. Tapi 2023, misalkan contoh waktu Fed naikin suku bunga, ya kan, likuiditasnya kena squeeze gitu, mulai kering, cari duit di market susah. Jadi kita harus tahu cycle-nya. Kapan cycle-nya kita bisa agresif, anginnya lagi bagus, kita bisa bikin duit. Kapan cycle-nya kita harus defensif. Pas cycle-nya lagi bagus, kita harus agresif. Harus concentrated investment-nya. Misalkan, saya mau pegang saham maksimal 2-3 saham aja. Cari yang betanya tinggi misalkan. Cari yang, pokoknya cari investment yang bisa jadi alpha lah, kayak gitu. Jadi yang sama IHSG itu nggak gitu ngeling. Kayak contohnya misalkan, saya tuh dapat gede 2022 di Bumi misalkan. Terus saya dapat 2024 di Brand, di Cuan, PTRO. Jadi beli saham yang korelasi ke indeksnya itu kecil. Itu maksudnya kalau indeksnya cuma naik segini, sahamnya bisa naik lebih banyak lagi gitu kan? Betul. Atau misalkan, kayak misalkan kalau sekarang kan fund asing itu 60% pegangnya banking misalkan. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalau misalkan asingnya lagi buang, terus kita pegangnya barang-barang itu, udah pasti dibuangin sama asing, jadi sahamnya susah naik. Karena tiap saham yang naik, asing outflow. Tiap saham naik, asing outflow. Jadi kita harus pilih saham-saham yang didominasi sama domestik, terus ada kepentingan ownernya. Misalkan ada corporate action, terus misalkan mereka mau masuk indeks MSCI FTSE. Nah, story-story yang kayak gini yang kita manfaatin untuk kita beli sahamnya, kayak gitu. Ini agak berbeda nih, alirannya nih. Karena ada yang technical, ada yang fundamental. Ini ada aliran baru nih. Aliran apa nih Mas David kalau disebut? Saya aliran makro kayaknya ya. Jadi saya ngeliat money flow global, saya ngeliat dampaknya Indonesia, baru saya cekin perputaran uang di Indonesia. Jadi saya aliran apa ya? Aliran ngitung uang kali ya. Terus milih sahamnya gimana berarti? Yang tadi, yang tidak terkorelasi dengan indeks ya? Sebenarnya tergantung sama kita ngeliat makronya sih Pak. Jadi kalau misalkan ada inflow dari asing itu kan nggak mungkin sehari. Jadi kita lihat konsistensi daripada inflow asing masuk. Kalau misalkan inflow asing itu masuk, kayak misalkan berapa bulan lalu, kita bisa back to fundamental. Jadi kita bisa beli saham-saham yang udah murah. Contoh kayak misalkan saham banks ketika asingnya masuk juga bisa rebound 20% sebulan. Belakangan saya beli INKP naik 30% sebulan. Adalah beberapa kayak misalkan Antam gitu. Antam labanya naik 3 kali lipat. Terus asing masuk juga. Itu kan semuanya inline. Profitnya loncat, asingnya masuk. Jadi ketika fundamentalnya bagus, lalu ada money flow yang mendukung, berarti ada orang yang beli,
Nah, kemungkinan besar ini merupakan katalis bagus untuk sahamnya naik. Kayak gitu. Menarik. Nah, kalau kita bicara waktu untuk investasi ya, lebih bisa disebut jangka pendek, menengah, atau panjang, atau seperti apa? Artinya, kapan saya exit gitu? Sebenarnya kalau dalam investasi nggak ada exitnya, Pak. Jadi kita harus berpikir itu namanya permanent capital. Jadi konsep permanent capital adalah setiap uang yang kita masukkan ke dalam rekening investasi, itu jangan sampai kita tarik. Kita cuma boleh tarik daripada return investment-nya. Ibaratkan gini, kita seumur hidup kerja untuk beli angsa emas. Angsa emas ini menelurkan telur emas. Nah, kita tuh pengen hidup tuh dari makan telur emasnya. Jangan sampai angsa kita potong. Nah, itu prinsip hidup saya. Jadi saya dari 10 tahun lalu saya berinvestasi sampai detik ini, core capital saya tuh nggak pernah saya tarik. Saya tuh cuma membelanjakan untungnya. Atau kalaupun misalkan saya mau belanja hal lain, ya saya cari dari bisnis sampingan gitu. Tapi inti daripada portofolio investment saya tuh nggak pernah ditarik. Makanya compounding itu berasa. Kalau kata Charlie Munger, rumus pertama dalam compounding adalah jangan pernah merusak proses compound interest-nya. Kalau misalkan kita punya duit dikit, misalkan orang nabung, investasi, punya 1 miliar, dia pakai beli mobil. Balik jadi 0, Pak. Iya. 0 ke 1 miliar susah lagi. Iya. Tapi kalau 1 mau ke 2 miliar, misalkan kita jago banget lah ya, 30% return per tahun. Ini mungkin yang dengar, apaan 30% return per tahun? Kecil banget. Karena kan sekarang orang bilangnya 300% setahun. 30% nggak kelihatan keren. Padahal udah gede juga 30% kan? Padahal 30% itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Karena 30% aja, itu 3 tahun duitnya udah double. Ya, rumus 72. Iya. Iya kan? Jadi, investment kan sebenarnya permainan kita bisa doublein capital kita dalam berapa lama. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dikit-dikit baru punya uang dipakai, dikit-dikit dipakai, ujungnya baliknya ke 0. Kayak gitu. Jadi angka berapa kalau dikali 0 jadi 0. Jadi ya prinsipnya dalam proses compounding harus bisa tunda kesenangan dan gulung terus capitalnya. Kayak gitu. Angsa emasnya jangan sampai dipotong gitu. Jadi akan naik terus berkali-kali lipat gitu. Betul. Dari sekian saham yang pernah dibeli gitu. Ya. Apa yang paling berkesan? 2020 Antam. Antam ya. Antam tuh kemarin naik lagi tuh kenceng tuh. Iya, tapi saya 2020 beli dari 700 perak, Pak. No. Jadi waktu itu Antam 800 pre-Covid, Covid sampai 396, saya inget banget. Karena saya ada nyangkut juga sebagian di Antam waktu itu. 700 saya beli lagi. 700 naik sampai hampir 3.000 ya waktu itu ya. 2.800 sekian lah. Itu naik udah 4 kali lipat. 2020 Antam, 2021 mungkin saya dapat banyak di tech lah ya. BBB, Friend, kan digital bank waktu itu. Iya. 2022 saya untung banyak banget di Bumi. 2023 saya jelek. Banyak boncos di awal tahun, jadi akhir tahun cuma untung dikit lah. 2024 dari konglomerasi ya, dari Cuan, PTRO, Brand, Tepia. Luar biasa itu sih. Prayogo Universe lah. Naiknya kencang semua kemarin tuh. Ya, saya pengen 2024 sampai 2025 tetap Prayogo Universe. Apalagi kalau dari IPO-nya Cuan tuh. Wah, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Apalagi IPO-nya Brand. Luar biasa tuh. Iya. Jadi ya kan juga lumayan ya. Jadi ya oke lah. Iya. Menurut Mas David, apa faktor yang paling menentukan kita bisa berhasil gitu di saham ini? Pengendalian emosi, nggak cepat puas atau apa gitu? Menurut saya jam terbang, Pak. Jam terbang ya. Pengalaman. Karena kita mau baca buku Warren Buffett 100 buku. Itu kan kita jadi pinter kan. Tapi pinter itu satu hal, bisa analisa itu satu hal. Tapi kadang di market tuh gini, kita udah menganalisa. Misalkan saya percaya misalkan kita pakai contoh aja ya, misalkan Bank BRI bagus contohnya. Bank BRI bagus, Bank BRI murah, dividennya gede. Oke, saya tembak 10 miliar, dar gitu. Tapi pas saya beli, kok sahamnya turun 20%, saya rugi floating loss 2 miliar, Pak. Yang tadinya saya percaya diri sama analisa, tapi karena mental dan jam terbang nggak kuat, akhirnya goyah tuh. Cut loss misalkan. Harusnya malah kalau dari cash beli lagi, cut loss. Gara-gara analisanya nggak kuat, conviction, keyakinannya. Tapi dengan ada jam terbang, kita jadi bisa udah punya pengalaman banyak, kita jadi bisa ngeliat, oh ini tuh bukan waktunya jual, itu waktunya kita beli lagi, kayak gitu. Atau misalkan
ketika ada penurunan, nggak semua penurunan tuh berarti diskon, Pak. Ya. Ada yang turun memang karena aset sebuah emiten tuh jelek kayak gitu. Misalkan ketika perusahaannya turun, sahamnya turun, orang bilang, oh diskon kita beli lagi. Padahal bisa jadi ada perubahan fundamental. Bisa jadi sesimpel ada perubahan direksi. Ya. Misalkan ada penjualan daripada satu bisnis unit yang contributing ke revenue-nya gede. Jadi banyak faktor dan itu harus kita analisa terus lah. Iya. Kayak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu. Jadi masuk terus rugi besar, akhirnya memutuskan nambah lagi atau cut loss. Pernah. Saya 2022 kan saya untung gede di Bumi Resources gara-gara waktu itu Salim beli kan. 2023 Januari Bumi itu dari waktu itu saya beli 60 perak naik sampai 240, turun ke modalnya Salim waktu itu 120. Saya pikir murah, dekat. Salim masuk 20 triliun, 120, saya beli. Turun lagi ke 110. Wah, makin murah. Saya beli lagi, saya gebuk lagi. Ujungnya jadi nggak ngikutin manajemen resiko di awal. Jadi saya jadi oversize. Terus minusnya juga lumayan gede lah, minus double digit persen waktu itu. Ya udah, akhirnya cut loss nggak kuat hold. Cut loss Nggak kuat. Tapi untung saya cut loss, Pak. Karena waktu itu saya cut loss kalau nggak salah harganya 107, 108. Kalau saya nggak cut loss tuh Bumi turun sampai 80, di bawah 100 ya. 80 perak ya. Di bawah 100. Lebih dalam lagi. Saya cut loss di 107 aja hilang duit banyak banget. Apalagi saya cut loss 80 tuh udah stres kali, Pak. Jadi ada momen baiknya diantam, kenanya di... Enggak, saya Bumi udah untung jauh lebih gede. Jauh lebih gede. Ya. Tapi kenanya juga lumayan gede lah. Itu kayak kalau secara nominal kerugian terbesar saya kayaknya. Januari 2023 saya ingat banget. Model-modelnya kalau saya baca ya berarti Mas David ini malah jarang masuk ke saham-saham blue chip ya? Saya cuma masuk ke saham blue chip kalau valuasi udah sangat murah. Karena kalau enggak, blue chip itu selalu divaluasi di angka premium kan. Gara-gara ya di luar daripada kuantitatif, kualitatif mereka kan nge-support di valuasi di premium. Nah saya tuh nggak suka beli barang tuh di valuasi premium. Karena saya percaya bahwa ya pergerakan harga itu akan balik ke intrinsic value-nya kan, reversion to the mean kalau kata value investor gitu kan. Dan kalau kita beli terlalu jauh di atas premium, ketika ada pembalikan arah, ya kita kenanya dalam, Pak. Tapi kalau misalnya kayak sekarang, valuasi lagi murah, ya mungkin saya perlahan-lahan mulai liatin lah blue chips di angka sekarang ya. Karena sekarang banyak blue chips yang udah murah, udah mulai menarik, cuma memang sentimen global dan sentimen negara kita yang lagi gonjang-ganjing yang bikin asing tuh buang terus. Tapi kalau kita pengen invest, justru ketika asing buang, masuk. Kalau kita ngeliat fundamental yang nggak berubah, kita harus berani. Harus berani beli. Iya. Gitu. Bahkan saya lihat juga Mas David ini ya, sangat aktif di media sosial. Ini memang ingin mengajak generasi muda untuk, ayo investasi di pasar saham, atau ada niatan lain apa gitu? Kalau saya hobi aja sih, Pak. Hobi ya? Hobi. Saya hobi. Karena kalau saya ngomong ke tim gitu, kalau saya kadang ngasih Instagram kan ada DM ya. Saya suruh mereka baca nih. Apa DM ya? Terima kasih ya kontennya. Bagus banget kontennya, saya belajar banyak. Jadi ngeliat kayak gitu tuh kayak seneng ya? Nggak bisa dibeli pakai uang lah. Iya. Karena menurut saya masih muda. Terus pekerjaan saya full time investor, Pak. Udah full time sekarang ya? Ya, saya ada bisnis lain, tapi kan saya juga beliin bisnis kan. Jadi basically kerjaan saya di rumah pakai kolor. Ini saya kata sih belum. Saya pakai kolor, ongkong kaki juga duit masuk gitu kan. Tapi hidupnya jadi boring banget. Saya nggak ketemu orang, saya nggak keluar rumah, saya cuma dapetin report gitu-gitu, meeting juga online gitu. Jadi nggak ada kepuasan personal gitu. Nah akhirnya saya pikir-pikir ngapain ya daripada nganggur, ya udahlah. Bikin konten, ngajarin orang, sharing-sharing. Kayak datang ke podcast ini saya seneng. Ya semoga apa yang kita sampaikan juga bisa jadi manfaat di hidup orang banyak kayak gitu. Jadi kalau tadi bicara yang paling menentukan itu pengalaman ya. Pengalaman, jam terbang tuh nomor 1. Artinya orang harus belajar ya. Kalau kata Warren Buffett gini, Pak, ada beberapa hal di hidup ini yang kita nggak bisa skip. Contoh,
hamil tuh tetap 9 bulan. Iya. Kalau kata Warren Buffett, kita nggak bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Itu kata Warren Buffett. Iya. Nah, saya setuju banget. Heeh. Kayak misalkan, sepinter apapun saya 10 tahun yang lalu, dibandingkan jam terbang yang saya punya hari ini, nggak ada apa-apanya. Jadi, dulu saya merasa pinter. Saya kan anak muda, punya 1 miliar di usia 20 tahun tuh, keren banget dulu rasanya, Pak. Sekarang saya udah 25, udah rada tua. Cuma, saya ngerasa saya di umur 20 yang merasa pinter ternyata bodoh banget gitu loh. Nah mungkin saya hari ini juga dilihat sama diri saya 10 tahun lagi akan kayak, bodoh banget sih lu, kayak gitu. Jadi saya punya prinsip, yaudahlah gak usah merasa pinter, tapi kita fokusnya terus belajar, Pak. Karena market itu dinamis, kalau kita sombong kita bisa digebukin kapanpun, dan saya juga udah pernah ngerasain rugi miliar-miliaran gara-gara kesombongan itu. Yaudah sekarang saya nggak mau sombong lah, udahlah. Ya kalau saya salah ngakuin, kalau saya benar jangan jumawa, ya harus jaga kerendahan hati lah kalau di market. Iya. Jadi full time investor itu menarik juga ya sebetulnya ya. Tapi ternyata ada sisi boringnya juga. Bosen sih, menarik Pak. juga. Bosen juga ya. Bosen sih, apalagi diam aja duitnya banyak juga bosen ternyata. Iya. Konteksnya adalah saya umur 24 tahun, tidak punya pacar, tidak punya keluarga, tidak punya anak. Saya udah ngelakuin apapun yang saya mau, udah beli semua yang saya mau. Terus apa lagi? Udah nggak ada lagi, Pak. Udah bosen akhirnya. Bosen ya. Nggak seneng beli mobil mewah kayak gitu. Mobil saya udah 5, Pak. Oh, mobilnya 5 tuh. Apa aja tuh? Saya punya Porsche 2, Mercedes 2, masih RV lah 1. Ya. Udah lewat berarti ya. Beli rumah, beli apartemen kayak gitu. Udah bosen, Pak. Udah bosen juga ya. Bosen. Ini tanya tim saya, mobil saya sampai di luar rumah berapa? 2 biji di luar rumah kan? Apa? Mobil saya sampai nitip rumah tetangga. Ini tanya nih anak-anak. Udah bosen. Udah bosen luas, udah saya beli semua. Ya lah, berarti sekarang saatnya untuk membagikan ilmu ya, membagikan ilmu. Kalau saya sekarang udah cukup lah sama materialistis duniawi, saya udah cukup lah. Saya sekarang lebih pengen belajar hal baru, terus saya ngebantu orang tuh lagi seneng-senengnya. Minggu ini kita mau ke sekolah lama saya mau bagi beasiswa ke jadi sekolah-sekolah saya SD, SMP, SMA, saya bagiin beasiswa lah atas nama saya. Jadi sekarang lebih ke David Foundation gitu. Pakai nama perusahaan Fortis. Oh, Fortis Foundation. Ya, gitu. Apa sih sebenarnya filosofi hidup Mas David ini? Filosofi saya ya. Saya tuh suka banget sama Fortis Fortuna Adiuvat. Itu artinya kekayaan berpihak pada orang pemberani, Pak. Jadi ya saya harus jadi orang berani, terus harus jadi orang bermanfaat bagi sesama, karena uang itu kan adalah value. Value itu tercipta ketika kita membantu orang lain, kayak gitu. Jadi prinsip hidup saya cuma humble, mau belajar seumur hidup, berani, dan harus membantu orang semua yang kita lakuin. Selama kita ngelakuin ini, udah pasti hidup kita baik-baik aja. Karena saya nggak pernah lihat orang yang rendah hati, mau belajar, berani, dan fokusnya adalah bantu orang, hidupnya susah tuh nggak pernah, Pak. Iya. Hidupnya tuh pasti hidupnya baik-baik aja. Mau digebukin sama kehidupan, mau sahamnya rugi, mau bisnisnya bangkrut, at the end mereka bisa balik naik lagi. Kayaknya sangat terinspirasi sama Warren Buffett ya. Charlie Munger ya. Charlie Munger ya. Saya punya buku namanya The Tao of Charlie Munger tuh tebel bukunya segini, Pak, tentang wisdomnya Charlie Munger. Saya tuh belajar banyak dari investor legendaris lah kayak Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio. Nah, saya coba pelajarin principles mereka, cara hidup mereka kayak gitu. Kalau di Indonesia ada? Indonesia ya? Nggak ada ya? Nggak ada sih kalau Indonesia ya. Oh, Om Hate Haritano. Ya. Tadi ada satu yang sangat menarik ketika ternyata pernah juga rugi. Iya. Apa pelajaran dari situ yang bisa diambil? Jangan pernah, sepercaya apapun kita sama saham, jangan pernah mengabaikan manajemen resiko. Karena misalkan kalau maksimum risk kita misalkan di 7% dengan size 10 miliar, berarti kan rugi kita 700 juta maksimal. Itu dari awal harus ditetapkan ya? Harus ditetapkan, Pak. Ya. Tapi kadang kita overconfidence, kayak udah rugi 700 juta, bukannya cut loss, kita ambil lagi deh. Kita doublein jadi 20 miliar misalkan.
Nah itu yang lama-lama kita kena namanya sunk cost fallacy. Jadi sunk cost fallacy adalah kita udah nyelam terlalu dalam sampai kita mikir kalau kita cut loss kita nggak bisa balikin lagi kerugiannya. Nah saya tuh sangat menghindari sunk cost fallacy. Jadi sebisa mungkin pas saya masuk ke dalam satu saham saya udah tahu maksimal saya rugi itu berapa. Jadi saya tuh punya pemikiran gini Pak, beli saham tuh udah pasti rugi. Loh kita beli saham bayar fee di depan udah rugi tuh. Dari awal udah gitu ya. Jadi udah pasti rugi. Untung tuh bonus. Bukan cuma saham, saya di bisnis juga kayak gitu. Saya mau bikin apapun, prinsipnya udah pasti rugi. Untung tuh bonus. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa memanage resiko sedemikian rupa, dan kita bisa ngeliat sesuatu dari kacamata risk and reward. Misalkan kalau kita rugi 1 miliar. Kalau kita benar, untung 5 miliar. Kalau kita terus bisa jaga decision making proses kita di situ, over the long run udah pasti untung, Pak. Pasti ya? Udah pasti ya? Karena probabilitas. Saya selalu ngomong ke tim saya, hidup ini game statistik. Contoh, pengen dapat pacar. Kita tembak aja, kita DM 100 cewek. Masa nggak ada satu pun yang balas? Nggak mungkin. Iya kan? Nggak sama kayak di bisnis. Nah, tapi salahnya orang apa? Di bisnis itu kan, atau investasi harus banyak trial error. Nah, kan harus pakai duit kecil. Nah, tapi orang tuh pengen cepet kaya, mereka tuh nggak mengizinkan dirinya untuk belajar. Jadi mereka langsung tembak duit gede dari awal. Nah, kalau dari awal pengalamannya belum banyak, langsung tembak duit gede, biasa habisnya di situ. Tapi kalau kita bisa ngelewatin proses, let's say 3 tahun pertama deh, pakai duit kecil dulu, kita rasain naik turun volatilitas, kita nikmatin market crash, reboundnya. Lama-lama udah punya feeling, udah terbiasa, baru boleh tembak duit lebih besar. Kayak gitu. Menarik sekali nih insight-insightnya. Di podcast Fundamental ini ada ini Mas David, ada games gitu. Saya tanya pertanyaan-pertanyaan pendek, Mas David jawab aja pendek juga. Oke. Kita mulai ya. Kalau kita mau investasi, pilih saham perbankan atau properti? Di kondisi kayak sekarang, perbankan. Perbankan tetap ya? Perbankan. Karena kalau perbankannya bagus, properti juga bagus. Kalau perbankannya jelek, properti juga jelek, Pak. Karena properti itu cyclical banget ya. Kalau ekonomi lagi susah, nggak ada orang beli rumah ya. Susah juga sampai gerak. Dan perbankan lebih liquid, bisa tembak duit gede. Kalau properti nggak ada yang liquid, susah. Blue chip atau growth stock? Growth stocks. Pasti itu ya, udah seneng. Karena duit saya masih dikit, Pak. Kalau duitnya masih dikit, lebih baik cari upside-nya tinggi. Nggak usah bagi dividen, nggak apa-apa, di retain aja earnings-nya. Tapi kita harap growth year on year labanya bisa kenceng lah. Kalau meeting pilih pagi atau sore? Sore. Pagi saya sibuk buka market. Oh, pagi udah pasti jam 9? Jam 9 udah saya nggak bisa diganggu gugat. 9 sampai 10 nggak bisa diganggu gugat. Masih 10 ya? Sampai ya sejam pertama nggak bisa diganggu gugat. Ngeliatin? Karena kebanyakan daripada pergerakan dan volume saham tuh di 1 jam pertama biasanya. Iya. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Dengerin podcast. Dengerin podcast ya? Ya. Kalau suatu saat nih udah tua nanti gitu, ingin pensiun di desa atau di kota? Desa, tapi desa di Swiss, Pak. Ya. Gue juga pengen sih. Sulit. Kalau desa di Swiss boleh, Pak. Iya. Intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi itu adalah logika, pengambilan logika, keputusan berdasarkan logika yang udah kita ambil bertahun-tahun. Tadi pengalaman itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Saya seringkali rugi itu bukan karena apa-apa, karena saya nggak dengerin intuisi saya. Kadang pun saya lewatin keuntungan gara-gara datanya jelek, tapi intuisi saya bilang ini bakal bagus, saya kira skip. Padahal bener, datanya terlambat. Intuisi saya bilang beli, datanya bagus baru keluar 6 bulan setelahnya, itu sama udah naik ratusan %. Iya, benar juga. Jadi intuisi. Superman atau super team? Super team jelas. Nggak bisa apa-apa, Pak, kalau nggak ada yang bantu kita.
Dia pun nggak sendirian. Timnya ini juga riset juga. Timnya ini riset juga. Ada tim research, ada tim konten, ada tim yang bantu di media juga. Oh iya. Olahraga, sepeda atau lari? Lari. Lari ya? Lari. Nggak suka sepeda? Mahal Pak sepedanya Pak. Mahal katanya, mau beli 4 ya? Kalau lari, sepatu lari murah Pak. Ya, sepatu larinya juga apa sih? Juga bisa mahal juga. Oke. Harapan Mas David untuk pasar modal Indonesia? Harapan saya untuk pasar modal Indonesia dan pemerintahan kita lah ya. Semoga semua regulasi dan tata kelolanya bisa semakin baik lagi. Karena kadang asing itu jual saham kita bukan karena fundamentalnya memburuk, tapi ada yang namanya government risk. Artinya adalah takutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kurang baik, lalu kadang regulator juga memberikan ketentuan akan mekanisme transaksi sahamnya juga kurang tepat. Nah itu mungkin dilihat asing sebagai hal yang negatif, akhirnya asing harus buang sahamnya. Karena ada risk di situ. Lalu ada juga namanya currency risk. Mereka kan banyak duit misalkan dari dolar. Yeah. Kalau mereka tukar dolar ke rupiah, terus mereka beli saham perbankan, 2 tahun terakhir, mereka tuh rugi banyak sekali Pak. Tuh mungkin mereka udah gulung tikar mungkin perusahaan di Amerika. Karena secara historical, dolar tuh rupiah aja, kita mungkin bisa kalah setahun 6-7%. Artinya kalau misalkan asing masuk ke Indonesia, mereka harus cari return 7%, itu mereka break even. Cuma dari currency difference-nya itu. Berarti kalau mereka mau cari premium, ya misalkan saya pakai anggap risk free rate di Amerika misalkan 3% treasury bonds-nya. 3 tambah 7, 9%. Kalau mereka cari 12%, premiumnya cuma 3, nggak worth it buat mereka. Jadi PR pemerintah adalah rupiah harus distabilin dulu. Karena kalau rupiah nggak stabil, investasi saham juga percuma. Kalau rupiah udah stabil, kepentingannya semua udah bagus, baru marketnya bisa gerak, bisa kenceng. Karena marketnya nggak mungkin bisa digerakkan full sama domestik. Yeah. Karena the biggest money domestik tuh BPJS sama Taspen. Mereka aja nggak semuanya mau beli saham. Iya, betul. Apalagi asing. Jadi menurut saya domestik dan antara BPJS, Taspen harus berani lah, maksudnya untuk punya confidence di market kita. Itu juga bisa showing confidence ke fund-fund luar. Kita bisa roadshow. Semoga fund-fund luar ngeliat itu sebagai perkembangan, mereka jadi bisa naikin weighting kita di indeksnya mereka. Kalau weight kita naik di MSCI and everything, ya itu inflow gede kan. Nah itu baru bisa bikin market kita naiknya sustainable. Kayak gitu. Pesan untuk anak muda yang baru mau masuk pasar saham atau yang baru masuk di saham? Pesan untuk anak muda harus punya pemikiran jangka panjang. Bahwa saham ini tuh bukan tempat cari uang cepat. Saya expect saya tuh ada di saham sampai saya meninggal Pak. Jadi saya nggak ada goals kayak, oh saya harus kaya cepat, saya harus bikin duit segini, saya harus dapat return segini. Yang saya penting adalah sistemnya. Saya punya sistem yang setiap tahun saya bisa ulangin. Cara saya cari saham, cara saya ngelihat makroekonomi, cara saya lihat saham yang diuntungin, manajemen resiko dan gimana cara kita ngelihat pertumbuhan sahamnya kayak gitu. Kalau sistemnya udah bagus, kita bisa pakai terus bertahun-tahun sampai kita meninggal nanti. Kita main long term game. Banyak orang masuk dapat duit cepat kabur, dapat duit cepat kabur. Kalau mindset kayak gitu, mending jangan ke saham. Atau sebaliknya, rugi atau kabur. Rugi kabur, itu mungkin lebih baik kayak gitu ya. Masuk rugi pensiun, masuk rugi pensiun. Ya kalau gitu marketnya nggak bisa berkembang. Dan kurang-kurangi lah nonton orang lain sukses. Kayak gini. Petnya beda-beda. Nah itu maksud saya. Jadi misalkan saya sukses dengan jualan kolor, belum tentu Anda juga harus jual kolor untuk jadi sukses. Hidup orang tuh beda-beda. Dan misalkan, oh saya berani all in di saham gitu kan. Bisa jadi gara-gara saya
dapat warisan misalkan. Dibanding sama perintis yang misalkan ibunya jualan nasi kuning di depan sekolah, belum tentu berani ngelakuin hal yang sama. Jadi beda-beda Setiap background-nya. orang career path-nya beda. Iya. Jalan menuju suksesnya beda. Betul. Gitu. Jadi jangan meromantisasi kehidupan dan kesuksesan orang lain. Kayak misalkan saya gitu, teman-teman ngeliat saya gitu. Jangan diromantisasi gitu. Fokus aja ke perjalanan kalian sendiri. Karena saya mau punya 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun juga nggak ada untungnya di hidup kalian gitu loh. Iya. Makanya saya nggak gitu suka ngasih tahu secara eksplisit lah. Tapi kan orang kadang-kadang suka ngitung-ngitung sendiri. Kalau itu nggak apa-apa. Aman, gue nggak iri kok. Meskipun gue nggak punya Porsche. Nggak pernah dipakai juga Pak. Oh iya. Oke, demikian tadi tak terasa 40 menit sudah berlalu. 40 menit. Banyak ketawa gitu. Saking asiknya ngobrol saat ini dengan Mas David. Semoga obrolan saya dan Mas David bermanfaat untuk kita semua. Saya Mas Sirom undur diri. Terima kasih. Terima kasih.